semuanya, kenalin aku Anggun Widyastuti. Aku berasal dari Institut Teknologi Sumatera, program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Aku mau ngajak kalian semua buat belajar bareng di video ini, makanya simak sampai habis ya. Oke, di sini aku mau share screen dulu. Oke, jadi aku mau bahas soal dari mata kuliahku yaitu Matematika Teknik 1. Materinya integral garis bergantung lintasan atau path dependence dan integral garis tidak bergantung lintasan atau path independence atau juga biasa disebut gradient. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Suatu fungsi vektor fr sama dengan 2x ditambah 8xy pangkat 3 I-P ditambah 2y ditambah 12x kuadrat dikali y kuadrat dikali j-P diintegrasikan dari titik A ke titik B melalui dua lintasan yang berbeda, yaitu C1 dan C2. Jika fungsi parametrik C1-nya itu R1 sama dengan T-I-P ditambah T-J-P dan C2-nya itu R2 sama dengan T-I-P ditambah T kuadrat J-P. Tentukan integral garis dari dua lintasan tersebut dan simpulkan apakah integrasi tersebut path dependence atau path independence. Jadi dari soal ini kita tuh disuruh simpulin soal ini nih path dependence atau path independence sih dari hasilnya gitu. Aku infoin kalau path dependence itu hasil akhir integralnya itu bakalan berbeda dari fungsi 1 ke fungsi 2 itu beda. Jadi kalau path independence hasil akhir dari integralnya itu dia bakalan sama dari fungsi 1 sama fungsi 2-nya. Nah, mana sih fungsi 1 fungsi 2? Ini loh, maksudnya yang ini sama yang ini. Nanti kita tuh nyari dari hasil ini sama hasil ini. Yaudah, kita masuk aja ke penyelesaiannya biar paham. Jadi pertama itu ada rumus dasarnya. Integral fr dot dr bisa kita pecah ke integral ft dot r aksen dt. Nah, dari soal kita udah dikasih tahu ini fr-nya segini, terus R1-nya itu segini dengan batas tadi 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 1 kan. Ini 0 kurang dari sama dengan 1. Nah, terus kita juga udah dapat R2-nya segini dengan batasnya itu sama. Nah, kemudian kita tuh harusnya udah tahu dong dari rumus dasarnya ini, kita tuh harus nyari apa dulu buat bahan dasar awalnya. Jadi kita tuh pertama-tama nyari FT-nya dulu sama R aksennya dulu. Nah, jadi FT ini kita didapat dari substitusi R1 ke FR sama substitusi R2 ke FR. Jadi FT1 ini kan di sini R1-nya yang ini X-nya, ini Y-nya. Nah, X-nya itu T, Y-nya T. Jadi masukin aja. Berarti di sini X-nya T, kemudian di sini T, dan di sini T juga, kemudian Y-nya T, kemudian X-nya juga T, Y-nya juga T. Jadi kita cuman masukin aja tuh dari R1 ke FT1-nya, sama aja sama FT2-nya. Jadi di sini X-nya T, Y-nya T kuadrat. Jadi kita masukin X-nya kan T, terus sini X-nya T, terus sini
di sini tuh kita dapat gini. Nah, gini. Ini kuadrat ya, kuadrat. Jadi T kuadrat ini dikasih gini biar. Nah, jadi di sini kan x-nya itu y-nya itu T kuadrat terus dipangkatin lagi 3. Terus di sini juga sama aja. Kayak gini. Copy aja. Karena di soalnya nggak ada pangkat 3, hilangin ya. Jadi kemudian di sini T, terus di sini sama nih kayak ini. Nah, udah kan? Jadi udah sesuai. Kita semua udah dapet nih. Kita udah dapet FT1, udah dapet FT2. Terus apalagi yang harus kita cari, yaitu R-aksennya. Nah, R-aksennya ini kita itu dapat dari turunan dari R1 ini. Ini kan T itopi, kita turunin jadi T itu 1 kan, jadi nggak usah ditulis lagi, jadi I aja, itopi, terus sama aja ini juga J topi aja. Terus ini reaction yang ini didapat dari turunan R2. Ini kan T-nya diturunin jadi 1, jadi yang ditulis I topi aja. Kemudian ini turunan dari T kuadrat itu 2T kan, jadi yang ditulis J topinya aja, jadi 2J topi. Kemudian kita udah dapet ini semua, masuklah kita ke penyelesaian integralnya. Kita copy aja di sini. Kita copy. Nah, udah gitu kita masuklah ke penyelesaian integralnya. Tadi kita udah dapet kan si FT-nya berapa? FT kita dapat tadi FT1-nya tuh segini. Kita copy lagi. Kita udah dapet, terus FT-nya juga kita udah dapet. Ini copy aja. Kemudian R-aksennya ini ya. Oke, nah kemudian dari persamaan ini kita tuh bisa langsung selesaiin aja. Ini kan gini kan, harusnya ini integralnya dari batas 0 sampai 1 sesuai soalnya tadi. Terus kemudian kita kaliin ya yang sesuai sama konstantanya. Jadi si itopi ini kita kaliin sama itopi juga, J topi juga kita kaliin sama J topi. Jadi di sini didapatlah seperti ini. Dua T
ditambah 8 T pangkat 4 I topi ditambah 2T ditambah 12T kuadrat C topi. Dot I topi ditambah C topi DT. Oh, ini sini DT. Nah, ini kenapa kok ini berubah ya jadi T pangkat 4? Jadi kita jumlahin aja. T ini kan seharusnya dia punya pangkatnya 1, cuman nggak ditulis aja. Jadi kita kaliin pangkat itu kan ditambah. Jadi di sini jadilah 3 tambah 1 4. Jadi T pangkat 4 kan. Nah, kemudian kita kaliin aja langsung. Sini integral 0 1 Oke, nah ini kok nggak berubah sih gitu? Ya karena kita kaliin I topi ini sama I topi doang. Jadi di sini nggak ada konstantanya, cuma variabel I topi doang kan. Nah jadi kalau udah dikaliin I topi sama I topi itu hilang dia. Jadi yang kita tulis ulang itu konstantanya aja. Kemudian kita selesaiin dari integral ini gini, integral 0 sampai 1 2T tambah 8. Yang ini kenapa T pangkat 4? Karena sama aja sama yang ini. Pangkat dari T ini kita jumlahin. Jadi ini jadi 2 tambah 2 kan 4. Jadi kita cuma nulis T pangkat 4, kita sederhanain. Kemudian kita selesaiin integralnya. Oh ya, di sini jangan lupa kita tulis dt-nya ya. Kemudian kita sederhanain lagi. Di sini kita sederhanain dapatlah 4T ditambah 20T pangkat 4. Nah, kita jumlahin ya. Jadi ini T dengan T, terus T yang punya pangkat kita jumlahin juga. Didapatlah ini. Kemudian kita sederhanakan lagi, kita sederhanakan integralnya. Jadi sini ya, T
tadi kan penyelesaian akhirnya itu integral 0 sampai 1 4T ditambah 20 T pangkat 4 ya, dt. Nah, kita selesaiin penyelesaian dari integral ini. Jadi kan rumus dari penyelesaian integral itu kan gini, 4T ditambah pangkatnya ditambah 1. Ini kan pangkatnya 1, harusnya di sini ada 1. Cuman kan 1 itu pangkat 1 tuh nggak perlu ditulis, jadi di sini 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 sama kayak ininya pangkatnya ya. Kemudian ditambah 20T pangkat 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1. Nah, ya udah gini kita tinggal ini kita jangan lupa tulis batasnya dulu. Nah, udah gitu kita jumlahin jadi 4T pangkat 2 bagi 2 ditambah 20 T pangkat 5. Gimana, jelek banget. Pangkat 5 per 5. Nah, kemudian kita selesaiin dari sini. Nah, ini kan 4 dibagi 2, jadi di sini 2. Tulis aja jadi 2T kuadrat ditambah sini 20 bagi 5 4. Sini 4T pangkat 5. Nah, di sini masih pakai batas ya, karena batasnya belum kita masukin. Nah, kemudian kita sederhanain lagi dengan masukin batas-batas integralnya. Nah, di sini kan ada 2. Nah, kita masukin dulu batas 2 dikurang batas 1-nya. Nah, berarti batas 2-nya itu kan 1 kan? Jadi 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 4 dikali 1 pangkat 5 dikurang 2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 4 dikali 0 pangkat 5. Nah, kan kita sederhanain aja ini. Apapun dikali 0 kan jadi 0 kan, jadi nggak usah lagi kita repot-repot nyari itu. Jadi kita tinggal selesaiin aja yang ini. Nah, 2 dikali 1 pangkat 2 itu hasilnya 2. Terus tambah 4 dikali 1 4 pangkat 5. Pangkat 5 jadi salah, belum. Nah, udah nggak usah repot-repot cari ini, kita selesaiin aja dari sini. 2 1 dipangkatin 1 kan, jadi 2 ditambah 1 dipangkat 5 1, berarti tambah 4. 2 ditambah 4 5. Nah, dapat deh. Udah dapat dari fungsi pertama integral yang ft pertama. Kita udah dapat kan ini. Nah, masih ada tahap selanjutnya, yaitu nyari ft 2-nya. Ini kan kita nyari ft 1. Nah, kemudian kita mau nyari ft 2 nih. Kita ini lagi, copy lagi.
Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi saya makan dulu. Jadi ini kan FT2-nya. Kita nyari FT2 ya sekarang. Nah, udah. Terus kita selesaiin integralnya ini. Sama kayak tadi. Batasnya dimasukin. Kemudian kita jumlahin. Tinggal jumlahin. Nah, ini kan, ya udah, kita tinggal jumlahin ini perkalian I sama I, terus ini dari sini J sama J topi. Tulis ulang lagi integral sama batasnya. Terus kita kaliin di sini. Didapatlah 2T ditambah 8T pangkat 7 I topi ditambah 4T dikaliin ya, 2 sama 2 kan 4, 4T kuadrat tambah 24 atma TT T. Nah, di sini 5. Oh ya, di sini ada T. Kenapa ini bisa 5? Karena T ini dikali T ini kan jadi pangkatnya ditambahin kan, dijumlahin jadi 5. Kemudian kita selesaiin, kita sederhanain, didapatlah 2T ditambah 8T pangkat 7 ditambah 4T kuadrat ditambah 24 pangkat 5. Ini seharusnya I-nya nggak ada ya, sorry. Karena kita udah jumlahin ini perkalian I sama I-nya, jadi I-nya harusnya hilang. Kemudian kita didapatlah rumus integralnya itu 2T 1 pangkat 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1. Kemudian yang ini 8T pangkat 7 tambah 1 per 7 pangkat 1 tambah 1. Dan seterusnya kayak gitu. 4T pangkat 2 tambah 1. Duh. 2 tambah 1 per 2 tambah 1. Yang ini juga 24
T pangkat 5 tambah 1 per 5 tambah 1. Nah, udah. Tinggal kita sederhanain. Ya, tadi dari hasil integral tadi kita dapat T kuadrat ditambah 8 per 8 T pangkat 8 ditambah 4 per 3 T pangkat 3 ditambah 24 per 6 T pangkat 6. Batasnya masukin, jangan lupa. Terus selanjutnya ya udah, kita jumlah-jumlahin aja. Kita masukin dulu, substitusiin dulu ke batas ini. Yang batas 2 dikurang batas 1. Jadi ini 1 dikali 1 ditambah 1 per 1 T 8 dibagi 8 kan 1 dikali T ini 1 gini ya. Udah 8 per 8 1 dikali 1 dipangkat 8 1 ditambah 4 per 3 dikali 1 kan 1 pangkat 3 1 dong. Kemudian 24 per 6 dikali 1 juga. Kemudian dikurang 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Nah, udah deh, kita sederhanain aja. Ini 1 ditambah 1 ditambah 4 per 3 ditambah 24 dibagi 6 itu 4 per berarti 4. Nah, 4 dikurang 0 sama dengan 6. Kan ini 4, 5, 6 ya. 6 ditambah 4 per 3. Kita samain penyebutnya di sini. 3 tambah 3. Nah, 14 lipat. Nah, terus kita jumlahin jadi 22 per 3. Nah, ini kita kan udah dapet nih. Ini hasil akhirnya. 22 per 3 sama yang pertama tadi. Yang pertama tadi mana tadi? Lima. Ya. Nah, berarti kita dapat simpulin dong hasilnya di sini. Hasilnya itu 5 sama berapa tadi? 22 per 3.
3. Berarti nggak sama dong ini. Hasil akhirnya ini berbeda. Berarti bisa kita simpulkan kalau hasilnya beda dari hasil integral tadi, berarti path dependence. Jadi soal ini kesimpulannya integrasi tersebut adalah path dependence. Jadi ini jawabannya. Udah deh. Stop share. Ya. Maaf ya kalau misalnya agak ribet dan tulisannya jelek karena manual pakai mouse nggak pakai pulpen, jadi agak berantakan sedikit. Yang penting ilmunya bisa nyampe, bisa bermanfaat. Jadi belajar sama aku udah cukup dulu sampai segitu. Dadah.